Memang betul bahwa memecat pelatih juga hal yang berat, dan terutama di MU sepertinya mencari pelatih pengganti adalah hal yang lebih sulit. Memecat Ole sulit, mencari pengganti Ole jauh lebih sulit lagi. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini kita akan bahas di luar sepak bola nasional lah. Kita keluar dulu dari keruwetan sepak bola nasional, karena nggak ada perkembangan lebih lanjut juga soal penyelidikan pengaturan skor. Siapa yang kasih order sama yang tukang-tukang aturnya belum terungkap. Apakah mereka dari football family atau bukan? Nah, itu yang menarik kan. Jadi kita tunggulah sejauh mana keseriusan, niat baik, goodwill yang dimiliki PSSI untuk mengusut tuntas kasus match fixing ini. Jadi kita beralih ke luar negeri lah. Kita bahas soal pelatih. Jadi Newcastle walaupun banyak duit, segunung duitnya, ternyata memang susah kan cari pelatih untuk menggantikan Steve Bruce yang sudah dipecat. Jadi akhirnya mereka hanya mendapatkan Eddie Howe yang pernah menangani Bournemouth musim lalu ya. Jadi saya pikir mau seberapa uang banyak pun di sepak bola nggak melulu soal duit gitu loh. Contohnya kan Unai Emery yang jadi target pertama pun nggak mau tuh. Unai Emery tetap memilih bertahan di Villarreal, nggak mau atau menolak tawaran dari Newcastle. Jadi bukan semata-mata soal uang. Kalau tajir ya tajir, pemilik barunya dari Arab ini kan. Nah, itulah yang jadi catatan pertama tentang pelatih. Yang kedua juga balik dulu ke pelatih Indonesia. Di Liga Indonesia sudah ada 4 pelatih domestik yang dipecat oleh klubnya atau mengundurkan diri atau dipecat atau memutuskan hubungan kontrak lah. Yang pertama Joko Getuk dipecat oleh Persik Kediri, kedua Henry Susilo Persiraja, yang terakhir adalah Rahmat Darmawan dengan Madura United juga tidak melanjutkan pekerjaannya setelah memang hari-hari terakhir juga diprotes di demo oleh pendukung supporter dari Madura United. Supporter ini memang punya pressure group yang kuat belakangan ini. Karena kan pernah Sleman juga supporternya melakukan pressure tapi Dejan masih bertahan. Bobotoh Persib juga melakukan pressure, tapi sampai saat ini Robert Rene Albert juga masih bertahan di Persib. Jadi tidak semua yang di pressure out dari klubnya. Yang menarik atau yang anomali yang tidak lazim justru Imran Nahumaruri yang sempat membawa PSIS di puncak klasemen. Artinya secara hasil nggak jelek, tapi akhirnya kedatangan pelatih asing baru yang akhirnya Imran Nahumarurinya mundur. Ini agak anomali. Karena kalau hitungannya hasil, result kan nggak jelek. Tapi kok kenapa klub masih mendatangkan pelatih asing? Ini yang agak membingungkan. Makanya saya bilang itulah anomalinya soal memecat pelatih di Liga Indonesia. Salah satunya yang menimpa Imran Nahumaruri yang kabarnya mundur. Padahal selain membawa PSIS di puncak klasemen sementara, pernah sempat membawa PSIS di puncak klasemen sementara, dia juga pernah terpilih sebagai pelatih terbaik bulan September oleh TSG-nya PT LIB, Technical Study Group-nya. Bayangin, pelatih yang sudah pernah terpilih pelatih terbaik bulan September akhirnya bisa digantikan oleh pelatih asing. Jadi nggak ngerti deh ukurannya apa. Ukuran kalau hasil rasanya enggak, berarti ada ukuran lain lah yang kemudian manajemen PSIS tetap mendatangkan pelatih asing. Itulah yang saya sebut anomali. Lalu kita akan beralih ke Ole Gunnar Solskjaer sebetulnya. Jadi ini juga paradok apa yang dialami dengan yang dialami oleh Ole Gunnar Solskjaer. Bayangin, situasinya sangat buruk. Saat ini dibully karena performa MU yang sangat memprihatinkan dalam hitungan sebulan terakhir inilah katakan. Bayangkan kalah dari 2 rival utamanya. Jika ingin jadi juara Premier League kan ada rival-rival utama tuh. Rival utama itu ada Liverpool, City, ada Chelsea. Nah, menghadapi lawan-lawan itu mereka kalah kan.
oleh Liverpool dipermalukan 5-0 kalah. Dan kemarin oleh Manchester City, Derby of Manchester, kalah juga 2-0 dengan permainan yang sangat memprihatinkan dan dominasi permainan dari City yang begitu sangat superior. Apalagi gol kedua dari Bernardo Silva, waduh, dan kalau lihat dari proses awalnya ada puluhan sentuhan tuh sehingga kemudian sampai terjadi gol, dan seolah-olah pemain MU hanya digoyang hanya nonton lalu menyaksikan bola bersarang di gawang MU. Jelas ini situasi pelik. Ole Gunnar Solskjaer dalam posisi yang sangat sulit. Yang anehnya juga setelah pertandingan itu tidak ada indikasi manajemen Glazer family ini di MU akan mendepak pelatih asal Norwegia ini. Jadi sepertinya masih aman-aman aja. Ini juga agak membingungkan. Kenapa? Memang betul bahwa memecat pelatih juga hal yang berat, dan terutama di MU sepertinya mencari pelatih pengganti adalah hal yang lebih sulit. Memecat Ole sulit, mencari pengganti Ole jauh lebih sulit lagi. Antonio Conte sudah memilih Spurs, lalu juga pelatih-pelatih lain juga rasanya juga dalam posisi yang Zidane juga tidak rupanya menolak untuk menangani MU, dan sepertinya MU nggak mencari pelatih yang bisa quick fixing, yang bisa fixer gitu, tipenya fixer yang tipenya bisa memperbaiki gitu loh. Ya kalau selorohan orang-orang bola yang paham Liga Inggris kan Sam Allardyce harusnya tuh. Itu spesialisnya Sam Allardyce kalau soal fixer. Atau Claudio Ranieri itu juga fixer. Atau Carlo Ancelotti itu juga bisa jadi fixer. Guus Hiddink juga bisa jadi fixer, memperbaiki situasi klub secara cepat tapi tidak dalam long term. Tapi sepertinya apakah MU mencari yang hanya short term untuk fixing, untuk memperbaiki? Sepertinya juga enggak, karena mereka sangat berhitung sepertinya. Pergantian pelatih sejak era pasca Sir Alex Ferguson ke David Moyes, ke Louis van Gaal, ke Jose Mourinho, dan ke Ole Gunnar Solskjaer ternyata tidak berjalan juga dengan baik pada akhirnya. Padahal kalau kita lihat kaliber pelatih-pelatih yang pernah menangani MU, David Moyes, Jose Mourinho, Louis van Gaal kan pelatih-pelatih top. Moyes bahkan kemarin kan hebat bersama WC mengalahkan Liverpool ya di Premier League. Jadi ini gampang-gampang susah lah soal pecat pelatih itu, walaupun menurut saya sih pilihannya memang harus segera pecat oleh Gunnar Solskjaer. Karena contoh kemarin waktu Derby of Manchester main 3-5-2, 7 pemain karakter defensif yang membuat MU jadi seolah-olah parkir bus gitu loh menghadapi City, dan tidak bisa buat apa-apa juga dengan 2 gol yang dilesakan oleh Manchester City. Dan hanya 3 pemain yang menyisakan punya karakter ofensif, yaitu Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo, dan Mason Greenwood. Nah itulah yang membuat keprihatinan itu memuncak. Pertanyaannya sekarang, siapa kira-kira yang paling layak menggantikan Ole Gunnar Solskjaer? Apakah Erik ten Hag layak? Sepertinya juga akan menolak di pertengahan jalan seperti ini. Apakah ini akan cenderung ke Pochettino masih di PSG juga akan sangat sulit. Jadi pilihannya menjadi sangat minim. Lalu muncul nama terakhir Ralf Rangnick, the professor, yang membangun fondasi Hoffenheim, yang membangun fondasinya Red Bull Football Group, baik itu yang di Red Bull Salzburg maupun juga yang Rasenball Leipzig. Semua yang Red Bull Football Group itu kan dibangun oleh Ralf Rangnick dan terbukti sukses. Pelatih-pelatihnya pun menjadi komoditas yang sangat laku. Misalnya Jesse Marsch sekarang di Leipzig setelah sebelumnya di New York Red Bull. Julian Nagelsmann, Hoffenheim, Red Bull Leipzig, sekarang di Bayern Munchen sebagai salah satu pelatih muda yang sedang meroket. Julian Nagelsmann. Jadi kalau bicara soal pelatih yang bisa membangun fondasi untuk long term, Ralf Rangnick memang nama yang tepat menurut saya.
pelatih asal Jerman berusia 63 tahun yang dibilang sebagai profesor julukannya ini, menurut saya sih sosok yang tepat untuk membangun, untuk bisa men-set up tim MU yang baru dari kelompoknya pembelian transfer pemain yang world class dengan graduate academy. Jadi kalau bicara soal kombinasi membeli pemain-pemain hebat kelas dunia dengan jebolan atau alumni dari akademi, rasanya Ralf Rangnick tepat. Tetapi apakah Ralf Rangnick bisa masuk dalam kultur, dalam hawa, dalam atmosfer, dalam budaya MU yang masih sangat kuat pengaruh Sir Alex Ferguson-nya? Itu pertanyaan lain yang membuat masuk atau tidaknya Rangnick kepada MU menurut saya jadi 50-50 gitu loh. Itulah yang menurut saya situasi dilematis MU, karena ketika situasinya menurut saya sih di lapangan tengah mungkin ya nggak pernah bisa ada yang mantap, yang bikin kokoh, bikin stabil. Justru MU kan belinya Ronaldo, bukan Ronaldo jelek, bukan. Ronaldo bikin gol iya, Ronaldo memberikan hasil iya, tapi kan harus dibilang bahwa hasil yang diberikan Ronaldo memang misalnya lawan Newcastle, lawan Tottenham, lawan Atalanta, lawan Villarreal. Tapi begitu lawan Liverpool, lawan Manchester City, Ronaldo kan nggak bisa berbuat apa-apa. Sementara kalau kita lihat di lapangan tengahnya, Fred, Tominay, Pogba, atau Nemanja Matic, ini adalah pemain-pemain yang rasanya harus direstorasi. Lalu pemberian Jadon Sancho yang 70 juta euro yang sudah dikejar sekian lama, hampir 18 bulan kalau nggak salah. Toh kenyataannya seperti pemain yang antara dibutuhkan dan tidak dibutuhkan gitu loh. Seringkali hanya jadi pemain pengganti saja. Jadi kan ini miris, paradok. Ini kita nggak ngerti konsep kepelatihan, konsep dari seorang Ole Gunnar Solskjaer ini apa gitu loh. Jadi yang kelihatan Sancho yang dianggap talenta luar biasa kayak frustasi gitu loh. Nah itulah situasi-situasi yang terjadi. Ulasan saya mengenai kepelatihan, tadi sedikit menyinggung kepelatihan di lokal di Liga 1, lalu kita bicara tentang duit seabrak Newcastle yang juga belum bisa memboyong pelatih papan atas, hanya bisa memboyong Eddie Howe yang mantan Bournemouth, dan sekarang posisi Newcastle masih bertahan di 19 di zona degradasi dan dalam posisi yang kritis, belum pernah menang. Ini kan situasi yang berat. Lalu kita bicara soal Ole Gunnar Solskjaer tadi. Situasi yang ya seperti drama tidak berkesudahan loh. Kapan dipecatnya? Kan cuma itu. Lalu siapa penggantinya? Kan cuma 2 pertanyaan itu yang ditunggu-tunggu oleh pecinta bola di dunia. Sekali lagi saya mau ingatkan, jadi solusi bukan polusi sepak bola, dan tetap di Gojek Bung Toel.